kiranya semuanya ini kita patut mengucap syukur dan berterima kasih atas kehadiran Tuhan selama minggu ini. Puji Tuhan, kita akan mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengan hati mari kita pujikan.
sudah ada di rumahmu ya Bapak, mengucap syukur atas rahmat, atas kasih yang berlimpah dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersatu memuji besarkan nama-Mu, meninggikan Engkau, terlebih mendengarkan firman. Sedang anak-Mu Tuhan yang sudah ada di rumah ini, berkati ya Bapak. Inilah hati kami, inilah hidup kami yang melayani meninggikan Engkau ya Yesus, karena Dia satu-satunya Juru Selamat yang kekal daripada kehidupan kami, yang sangat berarti dari kehidupan kami ya Bapak. Oleh ya Tuhan, kami mau melanjutkan pujian kami, sorak-sorai kami, wujud dari ucapan syukur kami ya Yesus. Kami mau selalu ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dan silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita bersorak-sorai meninggikan Tuhan, karena Tuhan sangat
Kita jalan bersama Yesus kok kelihatannya masih nggak bersuka Bapak Ibu. Coba kita boleh bergerak kiri kanan sambil bersalam-salam boleh kita lanjutkan. Dipersilakan sambil bergoyang
Mari Pak, puji cita kita pun sebaliknya mencintai kepada Tuhan. Ini ibadah berbuat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sebelum menghadap firman Tuhan, kita percayakan hati kita, iman kita tetap pada Yesus apapun yang terjadi. Amin.
Haleluya Bapak, kemenangan demi kemenangan yang hari kami terima di dalam nama-Mu yang luar biasa yang dahsyat Tuhan. Bapak, terima kasih untuk penyelamatan yang Kau berikan pagi hari ini ya Bapak, dan mau belajar lebih lagi karena keselamatan dari Kau tiada di tempat yang lain. Keselamatan dari Kau tiada dapat ditukar. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebelum kami mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba, kiranya Engkau jamah setiap kami terlebih dahulu ya Tuhan. Jamah setiap hati kami, pikiran kami Bapak. Boleh kami fokus mendengarkan dan merenungkan kasih pikiran. Haleluya. Supaya setiap benih yang tertabur dalam hati kami, dalam tubuh kami, bertumbuh untuk kemuliaan. Segala kuasa-kuasa gelap yang hendak mencuri firman-Mu disampaikan, kami ucapkan darah Yesus berkati tempat ini, darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus siapkan setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau diberkati oleh firman-Mu, kami mau dengan diam duduk di kaki hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur atas segala sesuatu yang berikan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Waktu dan tempat seharusnya dari Bapak. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersuka-cita, kita bersama-sama memuji nama Tuhan, dan di saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Esther. Jadi judul pada pagi hari ini penyelamatan dari pembunuhan. Saudara yang terkasih, dari dulu sampai sekarang orang Kristen itu memang diizinkan Tuhan untuk dianiaya. Tujuannya apa? Supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Kedua, supaya kita ini juga tambah hari tambah setia kepada Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang biasa saja, tidak ada artinya, sudah tidak lebihnya dengan dunia ini. Tetapi kita harus berbeda dengan dunia ini. Ibaratnya siang dan malam. Dan pada pagi hari ini kita akan buka di dalam Esther pasal 7. Kita akan baca yaitu Esther pasal 7 ayat 3 sampai 4. Sudah, kita akan baca bersama-sama. Esther pasal 7 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Maka jawab Esther bersama, ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba
telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jika seandainya kami hanya dijual sebagai budak, laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Terima kasih. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh melihat sejarahnya Esther itu gimana. Esther sebenarnya dia ini anak yatim Yakub. Dia diangkat oleh saudara misanan, jadi dari anak dari saudara bapaknya. Jadi bapaknya Esther dan ibunya meninggal, dia diangkat menjadi anak dari Mordekai, anak dari saudara bapaknya. Itu bisa dikatakan misanan dalam bahasanya Jawa. Jadi dia menjadi anak angkat dari Mordekai ini. Dia dijadikan anak angkat dan dia bertumbuh menjadi seorang yang diberkati Tuhan. Awalnya saudara, dia ini lahir dari bangsa Yahudi dengan nama Hadassah. Artinya buah murah yang harum. Tetapi setelah dia ke Persia, pada saat Raja Nebukadnezar, semua tawanan dibawa dan akhirnya termasuk keluarganya Esther dibawa. Dan dia di sana tetap setia kepada Tuhan. Ini kuncinya, saudara. Jadi apapun yang terjadi ketika kita aman, kita nyaman, kita hidup enak, kita setia. Tetapi ketika kita menjadi tawanan, budak, kita tetap setia. Saudara yang terkasih, budak di sana itu tidak ada harganya, atau orang yang paling rendah. Istilahnya budak itu dibunuh pun nggak salah. Orang yang membunuh budak tidak dipenjara, karena budak itu sudah dibeli. Tetapi saudara yang terkasih, kita ini sebenarnya adalah budak dari dosa, dan kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau kita sebagai budak dan kita seharusnya merendahkan diri dan kita percaya dengan Tuhan itu sungguh-sungguh, karena kita sudah tidak mempunyai hak lagi. Hak kita sudah tergadaikan. Tuhan Yesus itu menebus dengan cuma-cuma, dengan pengorbanannya dia menebus kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Kita sudah dimerdekakan. Tinggal kita hari ini, ketika saudara sudah ditebus Tuhan, jangan anggap sepele atau jangan anggap biasa-biasa saja. Kita harus tekun, kita meneladani sikap hidup Esther ini, takut kepada Tuhan. Yaitu memang dia itu lahir dari kalangan Ibrani. Kenapa Esther semakin hari semakin cemerlang, semakin hari semakin baik? Dan kenapa Mordekai ini malah mengandalkan Esther, tidak mengandalkan dirinya? Tentunya di sisi lain dia tahu potensinya. Kalau zaman kerajaan sudah, apalagi kalau rajanya itu kejam. Ahasveros itu orang yang kejam. Dia bangsa kafir, dia tidak percaya Allah. Dia membunuh siapa saja yang berlawanan dengan dia. Bahkan orang yang istilahnya
mau datang kepada dia, kalau tidak diundang bisa dibunuh. Apalagi musuhnya. Esther adalah orang yang dikasihi. Apakah Ahasverus dulunya tidak punya istri? Dia punya istri. Istrinya dari kalangan kerajaan juga. Jadi dari keturunan Isabel. Dia menikah dengan putri yang sangat cantik. Bahkan pada zamannya Ratu Wasti adalah terkenal dengan kecantikannya di seluruh tanah Persia. Bahkan raja itu bangga sekali dengan istrinya. Tetapi satu hal, ketika raja mau mengundang istrinya tidak mau. Sebenarnya raja itu bangga. Dia memamerkan segala kekayaannya, tanah jajahannya, bahkan istrinya yang sangat cantik dipamerkan. Tapi pasti ini menolak, nggak mau datang. Akhirnya raja marah. Dan menurut orang-orang yang terdekat atau penasihat raja, kalau ini dibiarkan, maka istri-istri seluruh kerajaan Tuhan ini akan berontak, tidak menurut pada suami. Nasihatnya kelihatannya bagus ya. Jadi raja langsung setuju. Terus gimana caranya? Wasti silahkan diceraikan. Akhirnya membuat sayembara. Semua gadis-gadis yang cantik dikumpulkan, diseleksi sama raja seperti ada di lumut. Dan tiba gilirannya sebelum menghadap raja itu, perawatan itu tidak cuma 1-2 minggu saja, 1 tahun atau 12 bulan. 6 bulan pertama dikasih minyak ini, 6 bulan kedua dikasih minyak yang super harum. Akhirnya terpilihlah Esther. Karena apa? Selain panasnya itu cantik, dia punya karakter. Dari dalamnya itu dia seorang yang takut sama Tuhan. Dia sering setiap hari setia membaca Taurat, sehingga kecantikan itu keluar dari dalam, kebaikannya itu keluar. Kalau orang cantik banyak, tapi yang baik hatinya itu perlu kita pilih-pilih. Jadi kalau saudara mau cari pasangan, jangan hanya melihat luarnya saja. Kalau panasnya cantik banyak, tapi yang hatinya baik, bisa mengerti kita, itu sedikit saudara. Saudara terkasih, dari kisah Esther ini, di sana nanti ada Ahasverus, yaitu suaminya, itu raja yang bengis, yang galak. Ada juga Haman. Haman itu orang yang paling benci dengan orang Yahudi. Alasannya Mordekai itu tidak mau menyembah, hormat sama Haman nggak mau. Akhirnya Haman emosi. Semua orang Yahudi mau dibinasakan. Kita baca di dalam Esther 2 ayat 7. Mungkin saudara yang dapat, mohon kita tolong Esther 2 ayat 7.
Monggo Esther pasal 2 ayat 7. Esther 2 ayat 7 monggo. Esther 2 ayat yang ke-7. Mordekai itu mengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Dari situ elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Amin. Puji Tuhan. Inilah kisah dari Esther. Demikian di dalam kehidupan kita. Mungkin kita ini punya bapak ibu, tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, itu juga sia-sia, saudara. Jadi andalan utama ini meskipun ada orang tua, ya tetap Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan itu lebih dari segalanya. Karena orang tua itu kenyataannya tidak besar. Mungkin orang tua sampai umur 70, 80 sudah meninggal. Tetapi Tuhan itu selama-lamanya. Bahkan Tuhan itu tahu segala kebutuhan kita, segala keperluan kita. Demikian Esther ini meskipun ditinggal orang tuanya, dia tidak patah semangat, saudara. Kebanyakan orang muda kalau ada masalah sedikit aja, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, ada masalah sedikit menghindar, lari, maunya enak, nyaman, tanpa masalah. Saudara yang berkasih, kalau masalah itu memang diizinkan Tuhan, itu untuk menguji, untuk membuat kita ini tambah hari tambah baik, tambah hari tambah imannya. Kalau dulunya kita ke gereja itu mungkin malu-malu ketemu tetangga, izin. Tetapi ketika kita semakin hari semakin bertambah iman kita, justru kita tunjukkan mau kemana mbak, mau kemana bu, mau kemana mas, pak, mau ke gereja. Dan suatu kali mungkin kita bisa menyampaikan keselamatan, kabar keselamatan. Mungkin kita tidak mengajak secara langsung ke gereja, karena ada undang-undangnya. Kalau mengajak atau mengkristenkan orang itu, kita bisa dipenjara. Tetapi jangan takut, Tuhan itu punya banyak cara. Ketika orang kita kunjungi, kita doakan, kita berikan nasihat, dan dia melihat kehidupan kita. Orang Kristen, apalagi mendekati hari raya, banyak keperluan, banyak kebutuhan, banyak orang itu bingung, pusing. Tapi jadi orang Kristen jangan ikut pusing, gitu. Jadi kita harus bisa memberikan solusi, memberikan jawaban. Rahasianya kita berserah pada Tuhan. Demikian Esther ini, dia bijaksana, dia berani, tidak egois. Dia bijaksana karena apa? Meskipun dia sebagai tawanan, sebagai orang buangan, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan pada saatnya ada pemilihan ratu, dia diikutkan sama Mordekai. Tapi sama Mordekai ini dikasih tahu, kamu ikut, tapi jangan kamu tunjukkan kamu orang Yahudi. Seolah-olah karena zaman itu orang Yahudi itu sudah difitnah sama Haman. Haman itu kepercayaan raja nomor 1. Jadi Haman laporan sama raja
Raja Ahasveros. Baginda Raja, orang-orang Yahudi ini yang di tanah kerajaan Tuhan tidak mau menuruti perintah raja. Oleh sebab itu, berikan saya kekuasaan untuk membinasakan. Karena rajanya juga kurang bijaksana, dia langsung percaya sama anak buahnya. Siap, saya berikan kuasa, cincin kerajaan saya kasih kamu, binasakan orang Yahudi. Karena laporannya tidak patuh sama peraturan raja. Padahal hanya tidak mau menyembah sama Haman. Itu laporannya sudah diputar balikan sama Haman. Karena di sisi lain Haman ini memang musuh bebuyutan dari orang Yahudi. Haman orang Agam, itu kalau ditelusuri dia itu termasuk bangsa Moab. Dia ada permusuhan dengan orang Yahudi. Dan akhirnya raja sudah mengeluarkan perintah untuk membinasakan, membunuh bangsa Yahudi. Perintah raja itu tidak bisa ditarik ulang, dibatalkan, di-cancel, tidak bisa. Kalau namanya raja sudah bilang bunuh, ya bunuh. Tetapi di sini Esther itu punya hikmat, punya iman yang kuat, dibimbing sama Mordekai saudaranya. Dia datang kepada raja. Tentunya sebelum datang ada ritual-ritual yang dilakukan. Di sini Esther termotivasi dengan Mordekai. Mordekai misalnya di sini istananya, karena tidak semua orang itu bisa masuk istana raja. Mordekai punya akal. Dia pakai kain tabung berkelas dengan abu. Dia berteriak-teriak sepanjang jalan. Akhirnya menimbulkan ada apa? Termasuk Esther tanda tanya, ada apa? Oh, di jalan sana loh, Pak Mordekai itu berteriak-teriak dalam kain kabung. Dulu tidak ada WA, jadi kalau jalannya sini mungkin lapangan atau agak jauh sedikit, gak bisa mau manggil, SMS juga gak bisa. Tapi dengan cara ambil perhatian, dia berjalan-jalan sambil berteriak-teriak. Akhirnya Esther menyuruh istilahnya pembantunya, dayang-dayangnya, tolong ditemui Pak Mordekai. Akhirnya ada apa? Mordekai bilang ke Esther, bangsa kita mau dibinasakan oleh Haman. Kamu harus menghadap kepada raja dan meminta kepada raja untuk membunuh orang-orang yang akan membunuh kita. Saudara yang terkasih, bagaimana tindakannya Esther itu supaya, atau tindakannya raja setelah dilapori Esther mencabut perkataannya, padahal perkataan raja itu tidak bisa dicabut. Kalau namanya sudah perintah dibunuh, ya dibunuh.
Tetapi hikmat dari Esther ini luar biasa, saudara. Jadi dia menghadap pada raja. Sebelumnya dia bilang, Pak Mordekai, kumpulkan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di kota Susan ini, ibu kotanya Persia. Kumpulkan semua orang-orang Yahudi, harus berkabung, harus berdoa puasa 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam itu puasa Esther. Dia memohon kepada Tuhan supaya raja ini memberikan pertolongan. Mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana caranya raja ini mengubah pendiriannya. Kalau saya pelajari, tentunya perkataan yang tidak bisa dicabut atau sabdo pandito ratu itu harus terjadi. Tetapi dengan pergumulannya Esther, bangsa Yahudi berkabung memohon belas kasihan Tuhan, akhirnya raja ini memberikan pertolongan, yaitu memang perkataan untuk membinasakan bangsa Yahudi tidak bisa dicabut, tetapi raja memberikan surat atau perintah balasan. Orang Yahudi boleh melawan orang yang mau membinasakan. Jadi yang mau membinasakan tadi kelompoknya Haman, istilahnya orang kepercayaan raja. Tetapi orang yang Yahudi dipimpin oleh Mordekai boleh melawan. Akhirnya bangsa Yahudi bersatu memerangi orang-orang yang mau membunuh. Tentunya Pak Mordekai ini juga ada jasa baiknya kepada seorang raja. Jasa baik Pak Mordekai pada suatu hari, karena Pak Mordekai itu pekerjaannya atau tugasnya di sana itu disuruh duduk di depan pintu gerbang istana. Jadi tiap hari kerjanya seperti itu. Mungkin kalau saat ini itel, jadi penyamar, duduk aja di sana. Dan pada saat itu Pak Mordekai ini tahu ada orang yang mau berencana membunuh raja. 2 orang ini mungkin karena ada masalah atau gimana, dia berencana membunuh raja. Dan Pak Mordekai ini tahu, langsung lapor kepada Esther, dan Esther meneruskan kepada Raja Ahasveros, dan akhirnya diselidiki benar. Memang 2 orang ini mau membunuh raja, dan raja akhirnya tahu dan orang ini digantung. Saudaraku, sekian hari sekian bulan Pak Mordekai ini nggak mendapat hadiah. Memang laporannya itu penting, tapi rajanya melupakan jasa Pak Mordekai. Tapi suatu hari Tuhan itu mengubahkan hati raja itu menjadi gelisah, tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia pikir-pikir ada apa. Terus akhirnya raja ini karena gak bisa tidur. Mungkin kalau hari ini banyak orang gak bisa tidur karena cemas atau gabut, saudara. Akhirnya sudah bacakan kitab-kitab yang ada di kerajaan kita. Pas dibaca itu ada suatu sejarah. Dulu Pak Mordekai itu memberikan informasi
orang-orang yang mau membunuh raja. Raja tiba-tiba ingat, oh jasa Pak Mordekai itu belum saya ganti, belum saya berikan hadiah. Dan sampai paginya raja ini gelisah. Akhirnya Haman datang di depan, suruh masuk. Haman itu karakternya orangnya terlete, memang jahat, tapi dia sombong benar. Namanya orang nomor 2 di kerajaan, orang kepercayaan raja. Dia datang di istana dan raja bilang, kalau orang berjasa pada raja, apa yang harus saya berikan kepada orang itu? Namanya Haman itu terlalu pede. Dikira Haman yang mau diberikan hadiah karena dia orang kepercayaan raja. Berhubung dia merasa dirinya yang dapat hadiah, dia minta sebaik mungkin, berikan raja pakaian raja yang bagus, kasih mahkota, kasih kuda yang terbaik, dan diarak seluruh ibu kota Susan ini untuk dihormati. Dan nanti orang di depannya itu bilang, beginilah kalau raja berkenan, kita harus menghormati, menyembah orang ini. Berhubung Haman ini merasa bangga, oh pasti saya dihormati orang seluruh kerajaan karena saya berjasa. Tetapi raja bilang, buatlah sedemikian apa yang kamu katakan, jangan kamu kurangi. Buatlah demikian kepada Mordekai. Wah, Haman tiba-tiba emosi, Haman tiba-tiba kecewa. Tetapi karena perintah raja, ya Haman menuntut kuda yang ditunggangi Pak Mordekai ini sambil bilang, beginilah kalau raja berkenan, orang harus dihormati, disembah. Semua orang menyembah. Mordekai akhirnya mendapat jabatan menggantikan Haman. Haman akhirnya gantung. Jadi kalau kita lihat selanjutnya Esther yang cerdik. Jadi Esther pasal 4 ayat 16, saya akan bacakan. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa sedemikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini pernyataan dari Esther. Jadi semua orang Yahudi pada saat itu suruh berpuasa 3 hari 3 malam. Dan dia dengan doa-doa itu dia menghadap kepada raja. Dan hukumannya, kalau menghadap raja itu kalau tidak dipanggil, ya pasti hukum mati. Raja itu saat itu memang sangat luar biasa. Jadi orang kalau tidak dikehendaki datang, dia nyolong, ya dibunuh. Puji Tuhan, dengan doa-doa itu akhirnya mengubahkan hati raja. Dia ingat jasa-jasa dari Pak Mordekai. Akhirnya Mordekai dijadikan orang yang nomor 2 setelah raja.
dan Esther jadi permaisuri. Bahkan raja itu kepada Esther amat sayang. Mintalah apa yang kamu inginkan. Apakah separuh dari kerajaan? Kalau kamu mau, ambillah. Tapi namanya orang baik, orang bijaksana, dikasih kerajaan ya udah, saya cuma minta hukuman dari raja ini dibatalkan. Namanya hukuman tidak bisa dibatalkan. Dia bikin acara tandingan. Jadi boleh orang Yahudi melawan. Akhirnya orang-orang yang mau menghukum orang Yahudi itu dibinasakan terlebih dahulu. Bahkan 75.000 orang dibunuh, yaitu orang-orang termasuk istri Haman, anak-anaknya. Istrinya itu juga jahat, saudara. Jadi kalau Haman itu orang yang jahat, istrinya pun dia jahat. Suatu hari Haman itu mengadu sama istrinya. Saya kecewa, saya jengkel. Semua orang di seluruh kerajaan ini menyembah, hormat sama saya. Hanya ada satu orang yang tidak mau hormat, yaitu Mordekai. Melihat suaminya gelisah, suaminya dongkol, seharusnya istrinya sabar Pak, sabar, berdoa. Tapi istrinya ini dia adalah namanya orang juga gak percaya Tuhan. Istrinya malah bilang, bikin aja tiap gantungan, nanti mau sekali dan orang-orangnya digantung. Dia pikirannya cerdas kalau masalah kejahatan. Dia itu langsung, oh iya, Mordekai senang, bangga. Di alun-alun dibikin tiap gantungan. Tapi kalau bahasanya itu senjata paman Tuhan. Jadi orang yang mereka kejahatan yang tidak baik, itu Tuhan yang mengubahkan. Mungkin kita nggak bisa ya. Jadi untuk banyak orang membenci kita, memusuhi kita, mereka yang jahat, kita nggak bisa membalas. Kalau kita membalas ya bodoh aja, saudara, bodoh jahat. Tetapi kalau kita berdoa, mendoakan, maka Tuhan yang bertindak. Karena penghukuman itu haknya Tuhan. Kita tidak berhak. Meskipun kita dianiaya, dicemooh, biar kita berdoa. Ini memang berat, saudara. Tetapi inilah firman Tuhan. Kalau tidak saya katakan, akhirnya jadi orang Kristen itu cuma di luar saja. Secara moralitas baik, secara masyarakat baik, tetapi kebaikannya itu tidak sampai dalam. Kalau Esther ini sampai dalam, saudara. Jadi dia merelakan nyawanya karena kasih yang terbesar itu menyerahkan nyawanya untuk saudara. Seperti Yesus menyerahkan nyawanya untuk umat-umatnya, untuk orang-orang yang percaya padanya. Dia rela, meskipun saya mati, saya siap. Tetapi namanya Tuhan, Dia tidak membiarkan orang yang baik itu mati dengan sia-sia. Seperti Iska mau dibunuh, mau dipersembahkan, jangan apakan anak itu, sehingga digantikan domba. Demikian Esther, dia tidak dibinasakan, malah dia diubahkan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, Esther ini
berani meluruskan. Jadi suatu masalah itu di hadapan raja itu dia bilang, tuanku raja, baginda raja, sebenarnya bangsa kamilah yang mau dibunuh. Kalau bangsa kami mau dijadikan budak, saya nggak apa-apa, saya nggak protes, saya nggak marah. Tetapi kalau bangsa kami mau dibunuh, saya minta tolong raja untuk membebaskannya. Namanya raja, saya sudah mengatakan bangsa yang dibunuh, tetapi karena engkau memintanya, aku turuti. Jadi bangsamu boleh melawan, bangsamu boleh membunuh orang yang mau membunuh. Jadi akhirnya bangsa yang selamat karena Esther sudah berdoa puasa dikabulkan Tuhan. Jadi kuasa Tuhan, dan Esther menjadi teladan bagi gereja. Kalau hari-hari ini gereja kehilangan kasih yang mula-mula, pada zaman modern ini banyak orang itu kasihnya sedang-sedang saja, ya tidak jahat, ya tidak terlalu mengasihi, ya rata. Padahal yang dimau Tuhan, kalau punya saudaramu dalam kondisi kekurangan, kamu harus bantu. Kalau saudaramu dalam kondisi susah, kamu harus menghiburkan. Ada tindakan ya saudara, jangan tak doanya menggonggol dan mali ya. Itu baik saudara, itu namanya datar saudara. Jadi itu kasihnya tidak lebih dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga mengasihi saudara, tapi kasihnya datar, di permukaan saja, tidak sampai dalam. Dan kasih orang Kristen, kasih kita ini dituntut sampai dalam, bahkan dituntut untuk menyerahkan nyawanya, menyerahkan nyawa kita. Jangan takut ketika saudara berkorban dengan luar biasa, Anda akan bangkrut. Tidak saudara, karena sebenarnya ketika saudara berkorban, saudara itu memberi utang kepada Tuhan. Saudara mengutami Tuhan, dan Tuhan tidak akan mau berhutang. Dia pasti mau balas, mengganti lipat kali ganda. Jadi setiap tindakan iman kita kepada orang yang membunuhkan, itu Tuhan akan membalas, Tuhan akan mengganti. Jangan takut saudara, ketika saudara, bahkan kalau kebanyakan orang, saya membeli itu kalau dalam kondisi kelimpahan, turahannya apa ini? Padahal yang dimau Tuhan, kita memberi itu dengan kekurangan pun Tuhan mau. Seperti janda sarpa saudara, dia nggak punya apa-apa, cuma segenggam tepung, setetes minyak, dan dimakan dia nggak ada apa-apa, habis. Tetapi Nabi Elia minta supaya dibuatkan kue. Apa yang terjadi? Tepung dan minyak itu tidak habis-habisnya, bahkan luar biasa banyak bisa membayar hutangnya. Demikian di dalam kehidupan kita, Esther itu menjadi teladan. Pertama, dia setia kepada firman Tuhan. Dia sering membacakan firman hukum Taurat. Dia setia dalam kondisi orang buangan. Orang buangan adalah budak yang ada harganya. Jadi dipekerjakan nggak dibayar, gak pokok, gak salah. Demikian ketika kita jatuh terpuruk,
gak punya apa-apa. Itu Tuhan tahu. Hanya saja ketika kita jatuh, jangan sampai menyalahkan 1, 2, 3 atau menyalahkan orang lain. Introspeksi ke dalam diri kita. Apa yang terjadi dengan kegagalan? Apa yang terjadi dengan kondisi saya hari ini? Laporkan sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya kondisinya terpuruk, saya tidak bisa apa-apa. Saya menyerah pada Tuhan. Kalau saudara mengandalkan orang lain, mengandalkan orang tua, ya saudara tidak diubahkan sama Tuhan. Ketika saudara mengambil keputusan, Tuhan, inilah hidup saya, tolong saya, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan mengubahkan budak menjadi ratu. Itu hal yang mustahil di dunia ini, jarang sekali saudara. Tapi karena kuasa Tuhan, itu semua bisa terjadi. Orang yang dalam kondisi kekurangan, orang yang tidak punya apa-apa, Tuhan sanggup memulihkan. Bahkan kondisi kita dalam pergumulan, apapun yang menjadi masalah di dalam keluarga kita jangan menyalahkan si A si B. Kita harus introspeksi ke dalam diri kita. Maka ketika kita introspeksi, Tuhan memberikan yang terbaik. Apakah kita kurang setia? Apakah kita kurang doanya? Apakah kita kurang memberkati yang lain? Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus itu dulu sekarang tetap sama. Dia selalu memberkati orang yang berseru-seru kepadanya. Saudara yang terkasih, Esther ini menjadi contoh bagi gereja saat ini. Dia dengan keteladanannya, karakternya yang lemah lembut, baik, bisa menjadi contoh. Dia menurut sama bapak angkatnya, yaitu Mordekai. Dia disuruh ini melakukan, dan terus dia melakukan firman Tuhan. Demikian di dalam kehidupan kita. Kita harus menurut firman Tuhan. Kita harus melakukan yang terbaik. Monggo terima kasih. Ketika kita melakukan yang terbaik, saudara jangan cari pamrih, saudara. Jadi saya melakukan yang terbaik supaya diberkati Tuhan. Itu juga orang baik, saudara. Jadi kita harus tulus. Ibaratnya kita memberi ya memberi. Hanya Tuhan nanti yang membalas dengan luar biasa. Terima kasih saudara. Pada pagi hari ini tidak bisa kita jelaskan. Tentunya kita bersama-sama jemaat Jumat individu untuk diberkati. Dan informasi sedikit saudara, kalau kemarin saya ke tempatnya Pak Daniel sama Pak Hino, ada info di Surabaya ada kursi yang diberikan dengan cuma-cuma. Hanya saja kalau kemarin itu nyatanya itu gereja kita cuma dikasih 10 bangku. Tapi kalau kemarin Pak tambahnya depan di telepon sana itu bilangnya kalau yang 45 itu sudah di ACC, tapi kalau tambahannya ini ya untuk besok ya. Jadi nanti sore saya sama sopirnya Pak Naryo, Pak Bayok ke Surabaya mengambil kursi bangku kayu panjang ya sudah. Jadi sudah berdoa, mungkin sangat juga terbuka untuk menambahkan tidak 10 bahkan bisa 15 atau 20. Tuhan, kita akan mengujikan Ku mau cinta Yesus selamanya.
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Tuhannya Mordekai, Tuhannya Esther. Oleh ya Tuhan, hari ini dalam pergumulan kami gereja mulai seperti ini, Engkau mengetahui hati berpas hati. Apapun yang menjadi pergumulan
surat ini. Tuhan, mereka akan pedulikan kami, mereka akan pulihkan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi jemaat yang berkenan di hadapan-Mu, memiliki kasih yang dalam, memiliki cinta yang luar biasa kepada Engkau Tuhan, mengalahkan segala keinginan duniawi, mengalahkan segala keinginan pribadi kami Tuhan. Engkau di atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan, keberanian, sebagaimana Esther Engkau berikan kekuatan. Demikian Tuhan Engkau berikan jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Karena Engkau lah Allah yang luar biasa, yang mengubahkan hari yang butuh menjadi berkat, yang mengubahkan segala penderitaan menjadi sukacita. Karena Engkau lah yang sudah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Biarlah Engkau selalu memberkati kami, menasihati kami siang hari, malam hari. Bahkan Tuhan mengajar kepada kami untuk menjaga jiwa-jiwa supaya mereka boleh diselamatkan, mereka boleh mendapatkan hidup kekal. Terima kasih ya Tuhan. Hanya oleh kuasa darah Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kemampuan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Terjus buat firman yang disampaikan menjadi pedoman buat kita semua. Biasanya kita akan beri kesenangan buat Tuhan sambil terus menjalankan kita bertambah firman Tuhan. Baik, sebelum kita mengakhiri acara ibadah kita saat pagi hari ini, ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, yang bertugas besok itu ada Ibu Wati. Nanti pemain musiknya menyusul. Untuk sekolah minggu nanti ada Kak Lina. Nanti minta tolong bisa disampaikan. Terus Bapak Ibu sekalian, tanggal 22 Maret ini kan kita masih belum tahu ya nanti pastinya untuk Idul Fitrinya itu tanggal berapa, apakah tanggal 21-nya atau tanggal 22-nya, karena masih belum ada kepastian. Cuma nanti yang jelas untuk di tanggal 22 itu nanti ibadahnya akan dimajukan, jadi yang biasanya jam 8 nanti khusus untuk tanggal 22 Maret nanti ibadahnya akan diajukan jam 6:30 pagi. Jadi kita cari yang
setengah saja. Jadi ibadahnya nanti dimulai jam 6:30. Diusahakan nanti jam 8, jam setengah 8, jam 8 kita sudah selesai untuk yang hari Minggu tanggal 22. Kalau yang besok Minggu masih tetap ya. Jadi untuk yang besok Minggu masih tetap ibadahnya jam 8. Jadi khusus untuk yang tanggal 22 saja nanti ibadahnya dimajukan. Tapi setelah itu nanti kembali lagi seperti biasa kita ibadah di jam 8 pagi. Kalau untuk yang besok Minggu nanti berarti untuk yang tanggal 22 dan tanggal 29 nanti yang bertugas menyesuaikan. Karena kita juga menyiapkan untuk acara karena nanti Paskahnya itu di awal bulan ya Bapak Ibu. Jadi yang biasanya pertengahan bulan April, tapi untuk tahun ini itu Paskahnya di awal bulan, di minggu pertama itu Paskahnya kalau tidak salah. Okay? Baik, itu pengumuman saat pagi hari ini ada tambahan Pak Tajus. Oh ya, ada tambahan lagi pengumuman Bapak Ibu. Nanti bulan 5 di tempat kita nanti bagian jadwal untuk ibadah pertemuan hamba-hamba Tuhan wilayah 5. Jadi nanti bulan 5 di gereja kita ketempatan untuk pertemuan hamba-hamba Tuhan GPDI ya. Jadi ini agenda rutin organisasi GPDI. Tapi tahun ini kita ketempatan di bulan 5 minggu pertama. Nanti untuk tanggalnya menyusul, tapi sekarang saya umumkan dulu jadi nanti bisa siap-siap ya. Jadi nanti bulan 5 kita berketepatan untuk acara persekutuan hamba Tuhan GPDI wilayah 5. Baik. Kami juga tahu ini sudah kami akan menyampaikan sebenarnya untuk pertemuan wilayah bulan ini. Wilayah itu jadwalnya pada bulan ini. Tetapi ada satu hal sekarang oleh wilayah akhirnya dipindahkan ke DPD di Ngancap, ya, DPD Ngancap. Kemudian kita mendapatkan jadwal itu pada bulan Mei. Nah, kebetulan pada bulan Mei itu juga akan diadakan musyawarah wilayah. Jadi dalam musyawarah wilayah ini, nah tentu dari pihak anggota majelis daerah dan wilayah itu akan menuliskan apa yang sudah menjadi agenda daripada organisasi gereja-gereja. Memang ada beberapa perubahan yang terjadi, baik tentang pertemuan kudus, tentang terjemahan suci. Jadi itulah saudara, makanya pada waktu bulan Mei itu akan dipakai untuk musyawarah wilayah. Walaupun memang agendanya itu pertemuan wilayah, tetapi sekaligus akan diadakan musyawarah wilayah. Karena secara masa jabatan daripada majelis daerah Jawa Timur saudara itu sudah hampir berakhir. Jadi tahun 2027 nanti akan diselenggarakan musyawarah daerah. Nah, oleh karena itu dengan hasil mukerja kemarin, maka tiap-tiap wilayah di jajaran Jawa Timur itu segera mengadakan pertemuan musyawarah wilayah. Nah, kebetulan sudah bulan Mei tempat kita dipakai untuk pertemuan wilayah sekaligus akan diselenggarakan musyawarah wilayah. Memang kalau kita melihat beberapa tahun sudah
kurang lebihnya ada 13 tahun sehingga kita tidak pernah dipanggil untuk pertemuan wilayah. Tapi inilah merupakan satu anugerah yang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, karena musyawarah wilayah ini nanti ada urusan di daerah. 2 orang jadi di daerah itu yang akan hadir, yang akan memimpin di dalam musyawarah wilayah. Nah, oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, kami mohon dengan segala hormat, ya, kami mohon dengan segala hormat supaya ibu-ibu orang ibu-ibu saudara, dan juga mungkin kalau dia tidak ada kegiatan yang hadir, bisa hadir pada saat itu untuk membantu melayani mereka Tuhan. Jadi juga saudara, mereka adalah mereka berkhususnya daripada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Pembuatnya bulan ini kita dipakai untuk pertemuan wilayah, tetapi dipindahkan di samping karena kita tidak tempatnya masih di Manisara kalau untuk musyawarah wilayah. Jadi kehadiran daripada hamba Tuhan itu saudara kurang lebihnya hampir 70 orang. Jadi kalau yang kecil dan tua, yang kemarin aja pada waktu kami ada di sana, yang banyak yang duduk di luar. Karena apa? Karena sampai dengan yang di Tuhan. Jadi itu sebabnya kesulitan Bapak Ibu saudara dikasih di Tuhan. Pada tanggal 4 April itu hari Sabtu. Tanggal 4 April itu ada kebagian KKR. KKR super minggu yang menyelenggarakan adalah BPDI Philadelphia. Tadi udah datang. Jadi untuk tanggal 4 ya, tanggal 4 April itu ada KKR sekolah minggu, dan di sana panitia telah menyediakan 10 bingkisan untuk lomba menghiasi telur. Jadi tolong untuk ibu-ibu yang punya putra putri sekolah minggu, persiapkan orang tuanya oleh melu. Itu satu saudara, orang tua tidak boleh ikut, tetapi hanya 2 orang guru yang mendampingi anak-anak. Ya. Nah, oleh karena itu guru sekolah minggu baik Pak Emanuel, saya, Mbak Tina, ya, nanti untuk anak-anak yang akan dipesertakan lomba menghias telur itu dibuat dari rumah. Jadi dari sana. Jadi di rumah juga disiapkan. Jadi rumah juga dipersiapkan menghias telur itu. Nah, setelah sampai di sana baru nanti diserahkan kepada manusia bekerja. Ya, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tolong, kita ingin mencoba untuk anak-anak kita berani. Jadi juga orang tua tidak usah ikut biar dari komunis sekolah minggu. Ini mengajarkan untuk berani. Contohnya ya seperti cucunya Bu Ana. Lagi pasang jalur sendiri. Tapi itu kan sudah ada. Tapi sekarang, nanti, jadi sebagainya. Jadi jelas bahwa itu sudah dikasih itu adalah firman Tuhan. Esther itu berani. Esther takut untuk mengajar. Kalau tidak diundang dipanggil aja, orang bisa saja belajar. Hukumannya mati. Ya, jadi dalam bahasa itu jadi sekaligus untuk penyelenggaraan kita Paskah itu kan hari Minggu. Jadi Paskah kebangkitan itu hari Minggu. Jadi nanti kita akan hidupkan. Jadi seperti bahwa itu kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa bulan Mei nanti
gereja kita akan dipakai untuk pertemuan musyawarah wilayah, pertemuan wilayah sekaligus muslim yang tentu secara sungguh-sungguh itu pasti ya. Jadi dalam sungguh-sungguh itu pasti secara jauh lagi kami sampaikan kali ini dan disebut sama Pak Kadis biar karena bulan-bulan ini memang pengeluaran banyak sekali ya dari saudara-saudara kita muslim jadi tujuannya kalau otomatis sudah ada sebagai orang yang berpikir pun mengambil sesuatu yang baik dan kita saling silaturahmi memberikan. Nah itu sakit makanya siapa tidak menganggap dipasang terus kemudian pakai juga pengeluaran yang besar maka bulan Mei. Nah itu secara sosial begitu ya. Jadi itu sebenarnya kita bersyukur kita berterima kasih kalau gereja kita yang sudah sekian tahun tidak pernah dipakai untuk pertemuan wilayah GBI ini, tetapi pada tahun ini adalah akhir ya begitu ya. Memang pada tahun 2013 waktu itu memang dipakai untuk muslim. Itu waktu terakhir daripada Bapak Stefanus sebagai bendahara wilayah ya. Jadi pada waktu itu setelah muslim, tapi saat itu tidak dihadiri oleh majelis daerah, tetapi tahun ini muslim itu dihadiri dua utusan majelis daerah ya. Jadi mereka akan datang ke sini dan tentunya kita akan melihat dan Tuhan informasi yang saya ingat dari saudara sudah boleh jadinya berat begitu ya. Jadi makanya sudah baru. Nah mereka itulah merupakan berkat Tuhan. Amin. Ajar bicara. Apa kabar? Begitu ya. Jadi karena Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan memberikan.
kami masih diizinkan oleh Tuhan berdiri di hadapan hadirat-Mu. Semata-mata itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Bapak ini saudara, kami berterima kasih atas belas kasihan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Meskipun banyak hal yang kami bisa hadapi, segala persoalan permasalahan, bimbingan, tetapi Tuhan, Engkau adalah Allah di atas segala-galanya. Di saat pagi hari ini kembali, kami disikarkan dengan kebenaran firman. Jadikan kami menjadi expert yang memiliki satu keberanian, memiliki satu tekad pengorbanan, mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan daripada suku bangsanya. Demikian Bapak yang di surga. Yang kiranya apa yang menjadi amanat aku daripada Tuhan untuk kami menjadikan semua bangsa dan suku bangsa itu menjadi muridnya Tuhan dan diajarkan dengan segala kebenaran. Namun Bapa, kami sadar dimaksud bahwa keterbatasan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Tuhan tidak pernah lupa akan janji itu. Engkau akan tetap menyertai kami sampai pada kesudahan. Oleh karena Tuhan berikan kami keberanian, berikan kami ketaatan Tuhan dan ketekunan untuk mengumandangkan kebenaran daripada firman Allah. Di mana Tuhan Kau telah melampahkan kami umat-umat ketulusan di tengah-tengah masyarakat bangsa yang bengkok. Tetapi oleh anugerah daripada Tuhan, kami boleh mengusahakan melalui sikap tutur kata kami, tingkah laku kami di tengah-tengah masyarakat, agar kami boleh menjadi berkat. Walaupun mulut kami tidak berani mengucapkan, tetapi Engkau Tuhan yang memberikan roh keberanian sehingga di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi yang hidup, sehingga melalui celah-celah kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dan menciptakan suatu suasana sejahtera. Karena kesejahteraan masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara ini juga menjadi kesejahteraan kami bersama. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih memberkati hamba-hamba yang sudah melayani kami. Hari bertambah hari dengan urapan cara khusus dari tempat Maha Tinggi. Untuk Tuhan menyambutkan semua apa yang Tuhan anugerahkan di dalam surga. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka semuanya, agar Tuhan diberkati sepanjang satu pekan depan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Sudah terjadi serangan tekad angsa demi angsa di dalam penjerat hari-hari Paskah. Mari Tuhan, persiapkan kami semua supaya kami boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia yang daripada Tuhan yang mendatang ke dalam dunia, bukan untuk dirayakan, tetapi bahkan menyerahkan nyawamu mati untuk memberikan penyelamatan bagi kami. Dan kiranya menjadi suatu kehidupan kami seperti mana Engkau Tuhan, agar kami boleh menjadi pemahaman
pemenang jiwa, sehingga di dalamnya Tuhan nama diperlihatkan. Kami serahkan seluruh jiwa yang tidak seperti ini. Karena satu dua hal yang tidak dapat mereka tinggalkan, Tuhan keberkati mereka. Jika kekuatan yang sudah diberikan yang penting Tuhan, jangan berikan kesembuhan supaya dengan tubuh yang sehat mereka pakai mereka gunakan untuk yang kemuliaan kami Tuhan. Sampai kami ingat, kami serahkan Tuhan hadiahnya ini. Dan sesungguhnya segala sesuatu Tuhan haleluya yang terus berikan dalam kehidupan mereka. Moga bagi para donatur, para sponsor, siapapun mereka Tuhan, walaupun kami hamba dan seluruh jemaat, kami tidak mengetahui, tetapi Engkau Tuhan yang sudah menggerakkan mereka untuk menunjang Tuhan apa yang menjadi kerinduan bagi jemaat dan kami ini. Dalam beberapa waktu yang lalu dari majelis jemaat yang sudah pernah mengucapkan masalah bangku gereja kita pikirkan besok, tetapi Allah yang kami sembah yang tidak pernah budi dan Tuhan yang tidak pernah terpejam mata, maka Tuhan mendengarkan, Tuhan melihat segala kerinduan kami, maka Tuhan Engkau memakai segala sesuai dengan kebenaran dan parahnya. Karena kekayaan dan kekayaan bagi akan berlimpah ruahkan di dalam segala usaha dan pekerjaan untuk hormat dan kemuliaan bagi yang Maha. Terima kasih Bapak, segala berkat dan persembahan daripada Tuhan kembalikan sesuai dengan janji daripada firman-Mu, sehingga di saat kami merayakan hari-hari kebesaran Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, memberkati dengan limpahnya, sehingga Tuhan di dalam yang beribadah. Terima kasih Bapak di surga, sebentar kami yang telah berpisah dari yang lain. Kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan melindungi kudus kami dengan kuasa-Mu sampai kami tiba di rumah kami dengan selamat dan sejahtera, ketemu dengan seluruh anggota keluarga Tuhan dengan damai dan sejahtera yang banyak. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan, tidak kembali ke rumah kita masing-masing. Marilah kita angkat kedua belah tangan kita dan kita akan bawa pulang berkat yang akan Allah limpahkan di dalam kehidupan kita. Sekarang saudara dari yang kita marilah kita akan pulang bersama bahwa dan terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Putra Yesus Kristus, penyertaan penghiburan di dalam Allah Penghidup menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua. Terpuji tidak kita mahu kekal untuk selama-lamanya. Kami tidak berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus.